Di podcast kali ini, aku pengen sharing mengenai tips memulai bisnis online. Cuman sebelum ke pembahasannya, aku pengen disclaimer dulu bahwasannya aku bikin podcast dengan judul ini bukan berarti seolah-olah aku ngerasa sudah berada di fase atau di tahap seorang business owner atau seorang real entrepreneurship, tidak sama sekali. Di sini pun aku sama, masih perlu banyak belajar lagi, masih seorang freelance, masih seorang pemula. Tapi niatku di sini hanya pengen sharing aja, hanya pengen berbagi dari apa yang aku tahu, sedikit pengalamanku, dan dari hasil aku belajar ikut webinar bersama coach-coach yang memang sudah ahli dalam bisnis. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semuanya. Dan sebenarnya ini tuh terinspirasi dari pertanyaan teman aku via WA gitu, kayak gimana sih caranya memulai bisnis, langkah awalnya apa gitu. Terus kayak di situ aku berpikir kenapa nggak aku bikin podcast aja kan, siapa tahu di sini ada teman-teman yang mengalami masalah yang sama gitu. Tips memulai bisnis online yang pertama adalah sama, semuanya berawal dari niat. Jadi tips yang pertama ini set up dulu nih niatnya gitu kan. Yang pastinya niat yang baik, niat yang benar, niat yang tulus, niat yang lurus. Jangan sampai teman-teman memulai bisnis karena hanya pengen ikut-ikutan orang aja atau sirik sama orang, jangan sampai seperti itu. Jadi tips yang pertama ini berkaitan dengan niat. Tips yang kedua, teman-teman harus punya yang namanya goals. Harus punya yang namanya impian yang sifatnya spesifik. Dalam artian, ketika teman-teman nih mau memulai bisnis, pasti dong ya teman-teman punya tujuan, punya impian untuk kedepannya. Misalkan, teman-teman memulai bisnis dari nol dan benar-benar dirintis dari sekarang itu karena pengen impiannya di masa tua nanti itu sudah financial freedom, sudah time freedom gitu, sudah bebas waktu dan sudah bebas finansial. Karena yang namanya bisnis ini memang bukanlah hal yang instan. Untuk sampai di bisnis yang profitable bahkan autopilot itu memang membutuhkan proses, membutuhkan waktu dan jam terbang yang memang tidaklah sebentar. Jadi memang harus benar-benar dirintis dari sekarang gitu. Atau misalkan impiannya itu dalam segi target. Misalkan teman-teman nih mau mulai bisnis ya, terus teman-teman punya target, punya impian pengen bisnisnya ini 5 tahun ke depan dari sekarang itu sudah punya 10 cabang, misalkan seperti itu. Nah dari 5 tahun ke depan itu dibuat lebih spesifik lagi. Jadi 1 tahun ke depan, dari 1 tahun jadi 1 bulan, dari 1 bulan jadi 1 minggu, dari 1 minggu jadi 1 hari gitu kan. Nah tadi kalau dalam segi tahun hitungannya kan targetnya misalkan per cabang. Tapi kalau dalam segi bulan, teman-teman tentuin targetnya dalam segi omset. Misalkan omsetnya pengen profit per bulannya itu berapa gitu. Nah berarti teman-teman tentuin juga per minggunya harus dapat orderan berapa, per harinya harus dapat closingan berapa gitu. Kenapa harus dibuat spesifik? Karena supaya lebih mudah aja gitu untuk mencapai target yang memang sudah ditentukan tadi, seperti itu. Jadi tips yang kedua ini adalah tentuin apa yang menjadi goals, apa yang menjadi impian yang sifatnya spesifik. Tips yang ketiga, teman-teman harus punya dan harus mempersiapkan mental. Yaps, mental yang kuat, spirit yang besar, dan growth mindset. Dulu aku sempat berpikir bahwa kayaknya gitu ya, bisnis online ini mudah. Kita tinggal up foto produk, terus tinggal tunggu customer datang, ketika ada orderan, customer transfer, kita kirim barang, selesai. Sesimpel itu dulu pemikirannya. Tapi ketika sudah benar-benar nyemplung, sudah benar-benar terjun, sudah take action, mulai jualan dan sebagainya, ternyata tidak semudah yang dibayangkan gitu. Untuk mendapatkan closingan itu kita harus benar-benar putar otak dan intinya semua ada ilmunya gitu, nggak semudah yang diperkirakan gitu. Dan aku pernah ikut pembelajaran dari seorang Putri Tanjung. Siapa sih yang nggak tahu Putri Tanjung ya? Pasti semua tahu. Beliau seorang entrepreneur dan beliau pernah berkata bahwasanya beban terberat seorang entrepreneur itu adalah salah satunya tekanan, tanggung jawab yang besar, dan sebuah ketidakpastian. Ketidakpastian di sini bisa dibentuk dalam berbagai aspek ya. Salah satunya segi keuangan. Bisa kita visualisasikan atau kita gambarkan, misalkan ketika kita kerja di sebuah perusahaan, kita kerja di orang gitu.
otomatis yang dipakai itu adalah jasa kita, seluruh tenaga kita. Dan sebelum kita benar-benar kerja di perusahaan tersebut, di awal pun pasti kita sudah ada kesepakatan ya dengan pihak perusahaan. Misalkan si pihak perusahaan itu ngasih tahu kamu nih sebagai calon karyawannya gitu, bahwasannya kamu kerja di sini dapat gaji sebulan sekian gitu. Jadi kamu udah tahu sebulannya tuh udah pasti gitu, gajinya gue dapat gaji segini nih per bulan gitu. Kecuali memang kalau ada lemburan dan sebagainya, biasanya itu ada uang tambahan ya. Jadi intinya stabil lah gitu, per bulannya tuh gue dapat uang segini gitu. Tapi kalau kita memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur dalam sebuah bisnis ya, apalagi bagi seorang pemula, itu kita dihadapkan dengan ketidakpastian. Dalam artian kita nggak tahu per bulan omsetnya itu kita akan mencapai berapa. Kadang misalkan bulan pertama kamu mendapatkan omset 5 juta, bulan kedua 10 juta, bulan ketiga naik lagi nih 20 juta, bulan keempat turun lagi misalkan ke 10 juta lagi gitu. Jadi kayak setiap bulannya tuh kadang naik turun. Ini aku bukan nakut-nakutin atau apa gitu, supaya apa ya, dari pengalaman aku supaya kita itu siap dan kita walaupun dihadapkan dengan kerugian dan sebagainya udah tahu ini resiko yang harus gue hadapin gitu. Nah, ini aku ada nih video rekomendasi dari entrepreneurship, bisa teman-teman simak dulu ya videonya. Bisnis itu pasti rugi. Betul, pasti rugi dulu. Resikonya kaya. Resikonya jadi kaya. lo harus tahu. Jadi kalau lo bilang bisnis pasti untung, jangan bisnis deh. Jangan. Jadi begitu bisnis lo tahu, gue udah siap rugi. Gitu. Nah, kalau lo udah mentalnya kuat gitu, lagi rugi, lagi nggak laku, ya lo udah tahu udah pasti rugi gitu. Jadi dibalik tuh mindsetnya betul, gitu. Betul. Harus berani rugi gitu. Kalau lo udah pengen, gue takut rugi ini, ya berarti jangan bisnis. Oke. Gitu. Nah, itu tadi video rekomendasi dari entrepreneurship. Jujur aja sih ya, aku setelah nonton video itu mindset aku tuh benar-benar berasa teriset banget gitu. Dan intinya sih apa ya, kita harus punya spirit yang besar, harus bisa menjadi fans terberat bagi diri kita sendiri. Karena akan ada masanya dimana kita merasa down, merasa gak percaya diri, gak ada harapan gitu. Dan di saat posisi seperti itulah, di saat fase seperti itu gitu ya, kita harus bisa menjadi fans buat diri kita sendiri, harus bisa menyemangati diri kita sendiri gitu. Ya intinya kita harus punya spirit yang besar, semangat yang besar di saat situasi dan kondisi seperti apapun. Sebisa mungkin kita harus selalu think positif gitu, selalu berpikir positif. Nah, jadi itu tips yang ketiga, teman-teman harus punya mental yang kuat, spirit yang besar, dan growth mindset. Tips yang keempat, teman-teman tentuin model bisnis. Nah, di tips yang keempat ini sudah mulai ke bisnisnya nih ya. Jadi tentuin model bisnis. Maksud model bisnis di sini itu apalagi dalam sistem online itu banyak macamnya ya. Ada sistem dropship, ada sistem reseller, ada affiliate, ada distributor, dan banyak lagi gitu. Jadi tentuin aja sesuai apa yang teman-teman inginkan. Dan sebenarnya di zaman sekarang ini sudah tidak ada alasan lagi untuk gak memulai bisnis gitu. Kalau alasannya aku mau mulai bisnis tapi gak ada modal, ada kok sistem dropship gitu. Sistem dropship ini tanpa modal sama sekali, tinggal keinginan kitanya aja untuk giat promosi kayak gitu. Jadi yang tips yang keempat itu tentuin model bisnisnya dulu ya. Mau bisnis apa, apakah bisnis distributor atau reseller atau dropship gitu, atau teman-teman punya modal besar, bisa misalkan bisnis pabrik atau bikin brand sendiri bisa gitu ya. Jadi tentuin model bisnisnya. Tips yang kelima, teman-teman tentuin bidang bisnisnya. Nah, maksud dari bidang bisnis di sini itu ada dua macam ya. Ada produk bisnis dan ada juga target market. Jadi yang pertama tentuin dulu nih produk bisnisnya, produk yang mau dijual gitu. Dalam bidang apa gitu, apakah pengen dalam bidang fashion kayak baju dan sebagainya, atau dalam bidang kosmetik, atau dalam bidang kuliner makanan. Jadi tentuin sesuai apa yang pengen teman-teman jual, dan jangan sampai teman-teman jual produk yang mana teman-teman sebagai owner atau sebagai penjualnya nggak mau pakai produk tersebut. Jangan sampai seperti itu ya. Nah, kalau sudah tahu nih produk yang dijualnya produk apa, teman-teman tentuin target marketnya gitu. Kalau misalkan teman-teman jualan dalam bidang fashion, pakaian wanita misalkan, nah target marketnya siapa? Tentuin yang pasti wanita dong ya.
Nah terus wanitanya yang seperti apa, maksudnya apakah ibu-ibu, anak remaja atau anak kecil, jadi ditentuin target marketnya seperti itu. Jadi tips yang kelima itu tentuin bidang bisnisnya dalam segi produk bisnis dan target market. Tips yang keenam yaitu mengenai marketing. Jadi marketing ini kan gimana caranya orang tahu, gimana caranya orang aware dengan bisnis kita atau dengan produk yang kita jual. Ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara ya, dengan berbagai macam strategi. Salah satunya misalkan dengan iklan Facebook Ads, Instagram Ads, atau dengan iklan ke influencer gitu kan, seperti endorse, paid promote dan sebagainya gitu. Nah, kenapa harus ada marketing ini gitu? Karena marketing ini kan kayak gimana caranya membuat orang tahu. Ketika orang tahu, ketika orang aware dengan bisnis kita, dengan produk kita, ya itu kemungkinan juga akan menimbulkan banyak traffic, akan menaikkan brand kita juga. Terus kemungkinan ketika banyak traffic, kemungkinan besar juga akan timbul banyaknya closing. Jadi itu pentingnya sebuah marketing gitu. Jadi tips yang keenam ini adalah marketing pemasaran ya. Tips yang ketujuh, ini yang terakhir, yaitu konsisten. Yaps, konsisten. Jadi dilakukan secara berulang gitu ya. Jangan sampai nih ya, karena aku banyak sekali menemukan orang yang ketika memulai bisnis mereka itu semangatnya hanya di awal doang gitu. Jadi kayak banyak orang yang pengen hasilnya tapi tidak mau melewati prosesnya. Padahal keindahan dari sebuah proses itu bukan dilihat dari skillnya, bukan dilihat dari seberapa jagonya gitu, tapi dilihat dari konsistensinya gitu. Konsisten itu memang mudah diucapkan gitu ya, tapi memang pada prakteknya sangatlah menantang. Jadi nggak mudah gitu ya. Oke, terakhir pesanku adalah kenapa banyak sekali orang-orang yang sukses di bisnis online itu ternyata bukan karena mereka yang paling menguasai hal teknis, tapi ternyata mereka yang mempunyai mental yang kuat, spirit yang kuat, impian yang kuat. Ya, jadi semuanya berawal dari dreams, semuanya berawal dari impian, dengan dibarengi dengan spirit yang kuat, dibarengi dengan spirit yang besar dan mental yang kuat ya. Jadi intinya kita harus punya mental seorang petarung, harus punya mental seorang pebisnis ya. Jadi itulah 7 tips memulai bisnis online dari This Is Me, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman nih yang mau memulai bisnis, yuk mulai aja sekarang. Jangan ada alasan lagi, mulai aja, take action dari sekarang tanpa tapi. Sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and tekan loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan tips dan podcast dari This Is Me. And see you next podcast. Bye.